Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah menyerap kejahatan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif, bencana nuklir Fukushima Daiichi pada tahun 2011. Yang disebabkan oleh gempa bumi, menyebarkan racun dalam jumlah yang sangat besar dan memaksa lebih dari 150.000 warga untuk mengungsi. Seorang warga setempat berkata,
Seolah-olah ada salju tak kasat mata turun di Fukushima dan terus turun sampai menutupi daerah itu. Radiasi tingkat tinggi ditemukan pada hasil panen, daging, dan sejumlah area yang bermil-mil jauhnya dari pabrik itu. Untuk menanggulangi racun tersebut, warga mulai menanam bunga matahari, tumbuhan yang diketahui dapat menyerap radiasi. Mereka menanam lebih dari 200.000 benih, dan hasilnya, jutaan bunga matahari kini mekar di Fukushima. Dalam skala kecil, bunga matahari, yang berfungsi menurut rancangan Allah, melakukan sesuatu yang mirip dengan perbuatan agung yang Yesus lakukan untuk menyembuhkan seluruh dunia. Penyakit kitalah yang ditanggung Kristus di dalam tubuhnya sendiri dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia menyerap ke dalam dirinya sendiri segala kejahatan, kekejaman, dan racun yang ada di dunia kita, segala hal yang manusia lakukan untuk menghancurkan diri kita sendiri. Dia menyerap semua kesalahan kita. Di atas salib, Yesus tertikam, bukan karena kesalahannya, melainkan karena pemberontakan kita. Karena Dia telah mati demi penebusan dosa kita, kita pun dipulihkan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kristus tidak mengampuni kita dari jauh, melainkan Dia menanggung semua kejahatan yang meracuni kita pada dirinya sendiri. Yesus menyerap semuanya, dan kemudian menyembuhkan kita secara rohani. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa kejahatan Anda yang telah diampuni Tuhan Yesus? Bagaimana perbuatannya menyerap kejahatan mempengaruhi pemahaman Anda tentang pengampunannya? Hal ini patut kamu ketahui. Allah menyatakan dirinya berdaulat atas seluruh sejarah umat manusia dengan memanggil semua orang untuk mempercayainya, daripada mengandalkan bangsa-bangsa lain. Allah bekerja di balik layar, mengatur berbagai peristiwa hingga mencapai hasil yang telah Dia rencanakan pada akhir zaman. Dia akan menghakimi dan menghukum orang-orang jahat dan sombong, tetapi akan memberkati mereka yang merendahkan diri dan percaya kepadanya. Yesaya 26 adalah nyanyian pujian untuk merayakan keselamatan dan berkat yang Allah berikan kepada mereka yang mempercayai, menaati, dan menghormati Dia. Penyakit kita yang ditanggungnya, Yesaya 53 ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kita adalah dosa kejahatan, pelanggaran, melawan dan memberontak kepada Allah, dan lain sebagainya. Upah dari segala dosa kita adalah maut, kematian kekal. Dosa akan membawa manusia ke neraka jahanam. Seluruh usaha manusia untuk menyembuhkan penyakit ini gagal. Tidak satu pun dari usaha manusia yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Hanya satu cara untuk menyembuhkan manusia dari dosa, yakni dengan kematian Yesus di kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau adalah peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Peristiwa tersebut bukan sekedar peristiwa sejarah biasa, tetapi peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia yang hidup di planet ini. Mengapa? Sebab kematian Yesus pada 2000 tahun yang silam adalah kematian yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan dan memberkati. Sebab Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk menjadi pengganti tumbal bagi kita. Itu berarti Dia mengambil alih semua yang harus kita tanggung karena dosa kita. Alkitab mencatat,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berarti sekarang kita adalah orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan. Yesus menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti sekarang kita bukan lagi orang miskin tetapi orang yang diberkati di dalam Dia. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti sekarang kita tidak perlu lagi sakit sebab kita telah memiliki kesembuhan. Memang seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita. Seharusnya kita yang dikutuk. Seharusnya kita yang harus menanggung sakit penyakit kita. Seharusnya kita yang masuk neraka. Tetapi semua itu telah digantikan dan ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib pada 2000 tahun yang silam. Tetapi mengapa kita masih sakit, miskin, dan ragu-ragu tentang keselamatan kita bila Kristus memang sudah menanggung semua kutuk kita? Masalahnya, pikiran kita belum diperbaharui dengan firman Allah. Pikiran kita masih berpikir seperti sebelum kita percaya pada Kristus. Padahal di pihak Allah kita dipandang sudah selamat, sudah sembuh, sudah diberkati dan sudah dipulihkan. Mengapa kita berpikir yang lain? Oleh sebab itu ganti pikiran kita bila kita ingin menjadi seperti yang dipikirkan oleh Allah dalam firman-Nya. Renungankan semua kebenaran firman Allah hingga firman Allah memperbaharui pikiran dan kesadaran kita. Bila itu yang terjadi, maka kita akan menikmati karya Kristus. Seperti domba yang tersesat, Yesaya 53 ayat 6 berkata, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita diibaratkan seperti domba tersesat. Kita berjalan semau kita dan kita hidup mau menuruti kemauan dan langkah kita sendiri. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari itu, kita hidup menuruti daging dibanding menuruti roh. Masih banyak anak Tuhan, orang Kristen, yang hidup mengikuti kemauannya sendiri. Padahal seekor domba itu akan tersesat kehilangan arah tujuan tanpa adanya seorang gembala di sisinya. Bila domba berjalan sendiri, apa yang akan terjadi? Ia akan diterkam serigala dan akan binasa. Di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu dipimpin dan dibimbing oleh gembala kita. Seperti ada pujian yang berkata, "Bimbinglah daku ya Yesus." Pujian ini sangat menyentuh sekali, apalagi kita mulai hilang arah. Pujian ini menjadi kekuatan bagi kita. Pemazmur mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Jadi tanpa bimbingan Tuhan kita pasti tersesat dan akhirnya binasa terjerumus oleh tipu daya dunia ini. Domba mudah sekali tersesat karena sifat domba pada umumnya adalah: pertama, domba tidak dapat mencari makan sendiri. Domba tidak tahu dan tidak memilih makanan yang tepat untuknya. Artinya seandainya pun dia sudah ada di dekat rumput yang benar, bisa saja dia tidak makan karena tidak tahu akibatnya, bisa kelaparan, sakit dan mati. Atau sebaliknya, dia bertemu ilalang atau rumput yang berbahaya, tetapi karena tidak tahu, dia makan.
hasilnya sakit dan mati. Karena itu gembala harus selalu menuntun domba ke rumput hijau, makanan yang tepat dan ke sungai, air yang segar yang dibutuhkannya. Tetapi kalau mencari makan sendiri hasilnya kerusakan, kacau dan mati. Kehidupan kita seperti domba. Kita tidak bisa mencari dan memenuhi kelaparan rohani yang ada kalau bukan Kristus yang tuntun kita. Usaha manusia memenuhi rasa lapar rohani atau kekosongan jiwa justru membawa pada kehancuran. Ada yang memenuhi dengan pesta pora atau semedi, juga mengunjungi berbagai rumah ibadat tapi tidak dapat memenuhi kekosongan atau kelaparan itu. Lama-kelamaan, ada yang lapar, haus, sakit dan mati. Kedua, domba tidak dapat mencari jalannya sendiri. Karena itu, ada beberapa perumpamaan tentang domba yang hilang. Tetapi uniknya, domba ini sangat nakal. Kalau gembala lengah, atau memperhatikan yang lain, maka segera cari jalan lain. Mungkin bosan dengan jalan berliku-liku yang dilalui bersama sang gembala. Merasa lebih tahu jalan yang pintas dan baik. Hasil akhirnya hilang atau sesat. Lalu digambarkan domba ada di ujung jurang, atau tersangkut, bahkan jatuh ke dalam jurang. Sebelum jatuh, sebenarnya domba bisa balik. Tetapi domba tidak tahu atau sadar bahaya itu. Jurang yang di depan tetap dimasuki. Saya memikirkan ketika ada di mulut jurang, mengapa tidak kembali menuruni bukit, kembali ke gembala dan kawanan. Tetapi domba tidak mampu, dia terus ke arah yang salah. Bagaimana pengalaman hidup kita? Bukankah tidak mudah bagi kita untuk memilih hal yang benar? Bahkan ketika sudah salah, sulit untuk kembali dan terus ke arah yang salah, terjatuh ke dalam jurang. Mengapa tidak panggil gembala, bahkan untuk itu pun tidak mampu? Ketiga, domba tidak mampu mengenali musuh yang mengancam dan tidak mampu membebaskan diri. Karena itu Yesus digambarkan seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Domba tidak mengeluh, tidak memberontak ketika pengguntingan bulu, juga waktu disembelih. Saya bayangkan, kalau di hadapannya ada binatang buas yang akan menerkam, domba tidak lari menyelamatkan diri. Kalaupun ia melarikan diri, itu sia-sia, kakinya kecil, dan ia tidak dapat berlari kencang, dia lemah. Tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Bagaimana gambaran hidup kita? Bukankah kita seperti domba? Bahaya apa yang mengancam kita? Pergaulan, gaya hidup, cara kerja yang tidak benar dan seberapa kuatnya kita untuk membelah atau mempertahankan diri? Bukankah yang lebih sering terjadi kita kalah takluk pada pencobaan? Lalu bagaimana atau mengapa kita bisa lepas? Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik akan membimbing dan menuntun domba-dombanya ke mata air. Seorang gembala akan membimbing domba-dombanya. Bila dombanya ada tersesat, maka gembala yang baik akan mencarinya dan bukan meninggalkannya. Dan sebagai domba pun kita harus dengar-dengaran suara gembala kita, agar kita bisa sampai ke tujuan kita yaitu mata air dan padang rumput yang hijau. Kalau domba ini tidak ikut perintah dan suara gembalanya, pasti kita akan tersesat. Bagaimana caranya domba ini agar tidak tersesat? Sudah pasti domba ini harus mengenal gembalanya itu. Karena itu, marilah mengenal Gembala Agung agar kita tidak tersesat di dunia ini. Penderitaan membawa kehidupan, ia dihina dan dihindari orang.
Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara yang terkasih, tak seorang pun di antara manusia yang menginginkan penghinaan, ejekan, dan dijauhi oleh orang lain. Ketika hal ini terjadi, kita pasti memiliki perasaan kita seolah kita tidak layak untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Ada beberapa di antara kita ketika merasakan hal ini akan memberikan perlawanan dan tidak menginginkan perlakuan tersebut. Bahkan perlakuan ini juga membawa kita membenci, dan tidak mau lagi berteman dengan mereka. Firman Tuhan hari ini membawa sebuah perenungan kepada kita, sebuah nubuatan Nabi Yesaya bahwa akan datang hamba Allah yang merujuk pada Yesus Kristus. Ia akan mengalami penderitaan yang beruntun baik secara fisik maupun psikis. Ia kesakitan, dihina, tidak diperhatikan, tidak masuk hitungan. Ketika ia mengalami hal tersebut, ia tidak melakukan perlawanan. Ia yang mengalami penderitaan, disalib, dan mati di kayu salib, bukan karena kesalahan, dosa, dan kejahatan yang dilakukannya, tapi apa yang dilakukan olehnya demi menyelamatkan dan memberikan kehidupan bagi manusia. Luka dan penderitaan yang dialaminya menyembuhkan kita. Sesungguhnya pengorbanannya bagi manusia menunjukkan betapa ia begitu mengasihi manusia. Kerelaannya berkorban dan menderita supaya manusia hidup, sebab ia tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya ia hidup. Saudara, ada sebuah perenungan besar yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa Ia Tuhan yang kita sembah pun mengalami penghinaan, penderitaan demi menyelamatkan kita. Maka dari itu kita sebagai pengikutnya memang harus siap menerima penderitaan dan penghinaan demi menyatakan kebenaran Allah. Ada banyak tantangan penderitaan yang harus dialami yang akan menguatkan iman dan kepercayaan kita. Apa kata Alkitab mengenai kesembuhan? Apakah dalam karya penebusan Kristus ada kesembuhan? Yesaya 53 ayat 5, yang kemudian dikutip kembali dalam 1 Petrus 2 ayat 24 adalah ayat kunci mengenai kesembuhan yang sering disalah mengerti dan disalah terapkan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata sembuh di sana dapat berarti kesembuhan rohani atau fisik. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini berbicara mengenai dosa dan kebenaran, bukan soal penyakit. Karena itu, disembuhkan, dalam konteks ini berbicara mengenai dosa yang diampuni dan diselamatkan, bukan disembuhkan secara fisik. Alkitab tidak secara khusus menghubungkan kesembuhan fisik dengan kesembuhan rohani. Seringkali, seseorang sembuh secara fisik saat mereka beriman kepada Kristus, namun hal ini tidak selalu terjadi. Kadang Allah menyembuhkan, kadang tidak. Rasul Yohanes memberi kita perspektif yang benar, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, dan jikalau kita tahu
bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Allah masih membuat mukjizat, Allah masih menyembuhkan orang. Penyakit, kesakitan dan kematian masih merupakan realitas dalam dunia ini. Kecuali kalau Allah kembali dalam kurun waktu 50 tahun, setiap orang yang hidup hari ini akan mati, dan sebagian besar, termasuk orang Kristen, akan mati sebagai akibat dari masalah fisik, penyakit, luka. Allah tidak selalu menyembuhkan kita secara fisik. Akhirnya, kesembuhan fisik secara penuh menanti kita di surga. Di surga tidak akan ada lagi sakit penyakit, penderitaan, atau kematian. Kita tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi fisik kita di dunia ini, dan seharusnya lebih memperhatikan kondisi rohani kita. Sebagai hasilnya, kita bisa memusatkan hati kita kepada surga, dan ketika kita tidak perlu lagi berurusan dengan masalah fisik kita, Wahyu 21 ayat 4 menyatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apakah Yesaya pasal 53, hamba Tuhan yang menderita, merupakan nubuatan tentang Yesus? Nubuatan terlengkap mengenai kedatangan Mesias bangsa Yahudi di dalam tanah Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, bisa jadi terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 53. Bagian ini diberi judul, Hamba yang Menderita, telah sekian lama dimengerti oleh para pemimpin Yudaisme sebagai nubuatan tentang penebus yang akan datang ke Sion. Berikut ini merupakan contoh keyakinan turun-temurun agama Yahudi mengenai identitas dari hamba Tuhan yang menderita pada Yesaya 53. Kitab Talmud Babel atau Talmud Babilonia mengatakan, Mesias, siapakah namanya? Para rabi menjawab, namanya adalah dia yang kena penyakit kusta, seperti dikatakan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, penyakit kusta, dipukul dan ditindas Allah. Midras Kitab Rut, atau penafsiran Kitab Rut, menyatakan, penjelasan lain, mengenai Rut 2 ayat 14, berkata, dia berbicara tentang Raja Mesias. Datanglah kemari, yang berarti mendekatlah ke tahta. Makanlah roti ini, yang maksudnya adalah roti dari kerajaannya, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini, mengacu pada penyiksaannya, seperti yang tertulis. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Targum Jonathan ben Uziel, atau penjelasan mengenai Alkitab Ibrani oleh Jonathan ben Uziel, menyatakan, sesungguhnya, hambaku Mesias akan berhasil. Dia akan dinaikkan dan ditinggikan dan akan menjadi teramat kuat. Kitab Zohar menyatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Di dalam Taman Eden, terdapat sebuah istana yang disebut dengan istana anak-anak penyakit. Mesias akan masuk ke dalam istana ini dan mengumpulkan setiap penyakit, setiap penderitaan dan setiap siksaan yang dialami oleh orang Israel. Semuanya itu akan datang dan ditanggung olehnya. Jika bukan dia yang meringankannya dari Israel dan menanggungnya,
maka tidak ada orang lain yang mampu menanggung siksa atas Israel untuk pemberontakan mereka terhadap hukum. Seperti yang tertulis, tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Rabi Mose ben Maimon, Rambam, atau dikenal juga dengan Musa Maimun yang agung mengatakan, bagaimana cara kedatangan Mesias akan bangkit seorang yang tidak pernah diketahui siapapun sebelumnya. Tanda-tanda dan keajaiban yang mereka akan lihat merupakan bukti dari asal-usul sejatinya, untuk Yang Maha Kuasa, saat Dia menyatakan pemikirannya mengenai hal ini, dengan mengatakan, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan Yesaya mengatakan hal yang sama mengenai kapan dia akan datang. Tanpa ayah atau ibu atau keluarga yang dikenal, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Allah, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dalam kata-kata Yesaya, saat menjelaskan tentang bagaimana raja-raja akan mendengarkan dia, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sayangnya, para rabi Yudaisme modern malah menganggap hamba Tuhan yang menderita, yang dimaksud Yesaya pasal 53 mungkin merujuk kepada Israel, atau Yesaya sendiri, atau bahkan Musa atau nabi Yahudi lainnya. Namun, Yesaya dengan gamblang berbicara mengenai Mesias, sesuai dengan kesimpulan dari banyak rabi kuno. Ayat kedua dari Yesaya pasal 53 menegaskan hal ini. Sosok ini tumbuh sebagai taruk, dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas yang muncul, tanpa diragukan lagi mengacu pada Mesias, yang sebenarnya merupakan acuan mesianik yang umum dalam Yesaya dan kitab lainnya. Keturunan Daud akan dibabat pada hari penghakiman seperti pohon yang ditebang. Namun Israel telah dijanjikan bahwa akan ada tunas baru yang tumbuh dari tunggul pohon itu. Raja Mesiaslah tunas tersebut. Tidak diragukan lagi, hamba Tuhan yang menderita pada Yesaya pasal 53 merujuk kepada Mesias. Dia adalah pribadi yang sangat dimuliakan. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya ketika melihat dia. Mesias adalah tunas yang tumbuh dari keturunan Daud yang telah jatuh. Dia menjadi raja segala raja. Dialah yang menebus dosa semua manusia. Yesaya pasal 53 harus dipahami sebagai acuan terhadap kedatangan anak Daud, Sang Mesias. Raja Mesias telah dinubuatkan untuk menderita dan mati demi membayar dosa-dosa kita dan kemudian bangkit kembali. Dia akan melayani sebagai imam bagi bangsa-bangsa di dunia dan memakai darah penebusannya untuk menguduskan mereka yang percaya. Semua nubuatan ini mengacu pada satu pribadi, Yesus Kristus. Mereka yang mengaku percaya padanya adalah anak-anaknya, keturunannya yang dijanjikan, dan harta rampasan dari kemenangannya. Menurut kesaksian dari rasul-rasul Yahudi, Yesus mati untuk dosa-dosa kita, bangkit kembali, duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar, dan kini dia melayani sebagai imam besar yang menguduskan kita dari dosa. Yesus, Mesias bangsa Yahudi, dialah yang dinubuatkan oleh Yesaya. Rabi Mose Cohen Ibn Crispin mengatakan, Rabi ini mengatakan bahwa mereka yang menafsirkan Yesaya 53 sebagai acuan kepada Israel sebagai mereka yang meninggalkan pengetahuan dari guru kita, dan condong kepada kedegilan hati mereka sendiri, dan pada pendapat mereka sendiri. Saya senang untuk menafsirkannya.
sesuai dengan ajaran dari Rabi kami, sebagai Raja Mesias. Nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya, sesuai perintah ilahi dengan tujuan untuk memberitahu kita mengenai sifat dari Mesias di masa depan, yang akan datang dan membebaskan Israel, dan hidupnya dari saat dia tiba dengan kebijaksanaannya sampai kedatangannya sebagai penebus, agar jika ada orang yang datang dan mengaku dirinya sebagai Mesias, kita dapat bercermin dan melihat apakah dia memiliki kesamaan dengan ciri-ciri yang dijelaskan di sini. Jika memang ada kesamaan, maka kita boleh percaya bahwa dialah Mesias, kebenaran kita. Jika tidak, kita tidak boleh percaya. Sebagai orang yang benar, Yesaya 53 ayat 11 berkata, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan, sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai kehendak diri sendiri. Mari kita lihat mengapa kecenderungan kita adalah membenarkan diri. Kita adalah manusia yang tidak ingin disalahkan. Daripada disalahkan, kita beralih menyalahkan lingkungan atau orang lain. Sewaktu Tuhan memanggil Adam, ia menyalahkan Hawa dan akhirnya Hawa menyalahkan si ular yakni iblis. Di dalam hidup begitu banyak masalah muncul gara-gara kita menolak disalahkan sewaktu memang kita selayaknya menanggung akibat itu. Begitu banyak pertikaian terjadi oleh karena kita menyalahkan orang yang tidak selayaknya menerima tanggung jawab itu. Kita adalah manusia yang ingin mendapatkan pujian. Itu sebabnya kita membenarkan diri sehingga pada akhirnya kita memperoleh pujian oleh karena kita dianggap benar. Pada dasarnya kita takut mendengar hal-hal yang berisikan kritikan dan dengan cepat menyimpulkannya sebagai ketidakmengertian orang akan siapa kita. Membenarkan diri merupakan upaya untuk menangkis kritikan. Kita adalah manusia yang sesungguhnya tidak mudah percaya pada niat baik orang. Itu sebabnya apapun yang dikatakan orang, bila tidak berkenan di hati, dengan segera disimpulkannya sebagai niat buruk. Kita tidak percaya bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga keluar dari niat baik dan untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Jika demikian halnya, apakah yang harus dilakukan agar kita dapat menjadi orang yang benar? Mazmur 92 ayat 13-16 mengajarkan bagaimanakah kita dapat menjadi orang yang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar akan bertunas dan bertumbuh subur di dalam iman. Pertumbuhan adalah tanda adanya kehidupan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bertumbuh pula. Pertumbuhan rohani diukur lewat pertumbuhan iman. Orang yang tidak bertumbuh hidup dalam kecemasan sebab ia mengkhawatirkan segalanya. Kita mengupayakan segalanya seakan-akan semua bergantung pada kita. Pada faktanya, Tuhan menentukan segalanya. Tugas kita adalah beriman kepadanya dan percaya pada kasih setia-Nya.
Berulang kali orang Israel melihat Tuhan menyelamatkan dan memelihara mereka, namun setiap kali masalah datang, mereka kembali mengeluh. Inti masalah bukanlah terletak pada keluhan melainkan pada ketidakpercayaan. Mereka terus tidak percaya bahwa Tuhan sanggup dan akan menyelamatkan dan memelihara mereka. Inilah tanda iman yang tidak bertumbuh. Pada akhirnya iman yang tidak bertumbuh akan mati. Orang benar adalah orang yang mengalami sendiri kebenaran perkataan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti ditepatinya sebab Tuhan tidak berbohong. Itu sebabnya orang benar hidup sepenuhnya atas dasar kuasa pemeliharaan Tuhan. Ia tidak ragu atau takut. Ia yakin bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Ia tidak khawatir disalahkan sebab tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan sendiri. Ia tidak takut penghakiman manusia sebab terpenting baginya hidup sesuai kehendak Tuhan. Orang benar hidup atas dasar setiap perkataan Tuhan. Itu sebabnya ia tidak mencemaskan penilaian orang terhadapnya dan tidak merasakan perlu membenarkan diri. Orang benar bertahan dalam kebenaran sampai tua sebab ia terus menyaksikan pimpinan Tuhan atasnya tatkala ia hidup dalam kebenaran. Ia tidak cemas kehilangan apa yang diharapkannya karena ia tahu Tuhan sudah menetapkan porsi yang tepat untuknya. Itu sebabnya ia tidak terdorong untuk hidup dalam kecurangan. Ia tahu bahwa dalam kebenaranlah ia akan mendapatkan berkat Tuhan. Ia terus bertahan sampai tua sebab ia tidak pernah kecewa pada Tuhan. Karena itu, hidup orang yang benar akan menghasilkan buah yang lebat dan segar. Sebaliknya hidup orang yang membenarkan diri dan berjalan dalam kecurangan akan menghasilkan buah yang pahit. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang baik, Engkau telah membela, melindungi, dan menyertaiku. Tolonglah aku untuk rela melakukannya juga bagi orang lain. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.